Kita lanjut bahas spoiler Wodong Kian-kun Season 7 episode 25. Kita langsung masuk ke pembahasan. Lilantian yang pada saat ini melihat ke arah Lindong. Dirinya terlihat sangat syok setelah mendengar perkataan dari Master Samsudin. Dan Lilantian pun berkata dalam hati, Lindong, orang ini bisa membuat Master Samsudin merasakan bahaya yang sangat besar. Sial, kenapa ini bisa terjadi? Tidak lama kemudian, Lilantian pun menoleh pada Master Samsudin dan dia bertanya, Master, mungkinkah rasa bahayamu itu dikarenakan roh penjaga yang ada di dalam tubuh Lindong? Master Samsudin terlihat sangat serius. Dia kemudian menjawab perkataan dari Lilantian, tidak. Bahkan pada saat ini, aku tidak bisa lagi merasakan gejolak dari roh penjaga itu. Dan aku sendiri juga tidak tahu apa yang membuatku merasakan bahaya besar seperti ini. Namun pada saat ini, bahkan jika dirimu memiliki warisan dari Wusong, maka aku khawatir kamu masih akan kesulitan untuk membunuh Lindong saat ini. Lebih baik kita pergi saja dan meninggalkan Lindong di tempat ini. Karena sekarang adalah saat yang paling penting untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Meskipun sekte Dewu atau sekte bela diri bumi itu dikenal sebagai sekte terkuat dalam 16 sekte pelindung, tapi dibandingkan dengan 4 sekte besar misterius, warisannya masih jauh lebih buruk. Jika kamu bisa mendapatkan salah satu warisan dari 4 sekte besar misterius, pasti di masa depan nanti kamu bisa menekan Lindong. Dan pada saat itu, bahkan Lindong bukanlah tandinganmu lagi. Mendengar kata-kata dari Master Samsudin, Lilantian pun membayangkan jika dirinya memang benar-benar bisa mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius, maka dirinya pasti bisa mengalahkan Lindong dengan sangat mudah. Dan jika saat itu tiba, maka Lindong akan dibunuh oleh Lilantian. Sejenak raut wajah Lilantian menjadi sangat aneh ketika dirinya melihat Lindong pada saat ini, karena Lindong terlihat sangat santai dan dia tersenyum ke arah Lilantian. Dan tiba-tiba saja Lilantian pun berbalik, kemudian dia melesat dengan cepat meninggalkan Lindong pada saat ini. Lindong pun tidak berniat untuk mengejar Lilantian. Namun dalam kepergian Lilantian itu, Lindong berkata dengan diri, apakah dia akan kembali kabur dan bersembunyi dariku? Sepertinya aku harus segera menghabisi Lilantian di ruang rahasia harta karun kuno ini. Karena duri seperti dia tidak boleh dibiarkan menusuk jauh lebih dalam dan melukai diriku. Jika aku biarkan duri itu berkembang dan menjadi sangat kuat, maka di masa depan, aku sendiri yang akan kesulitan. Lagi pula, aku tidak akan pernah melupakan kata-kataku. Dan aku tidak akan memberi kesempatan kedua bagi Lilantian untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Kata-kata itu diucapkan oleh Lindong dengan tatapan mata yang tajam dan penuh kemarahan. Karena bagaimanapun juga, musuh seperti Lilantian harus segera disingkirkan. Cerita kemudian berpindah ke alun-alun kuno di dalam ruang rahasia harta karun kuno ini. Dan sekarang, Lindong beserta dengan Xiaoyan sudah sampai di tempat itu. Pada saat dia tiba, ternyata di alun-alun kuno sudah banyak orang yang berkumpul. Dan tepat di atas alun-alun kuno ini terdapat sebuah ruang yang terdistorsi. Dan dari ruang itu sendiri, di dalamnya terlihat sebuah bangunan. Lindong yang melihat ruangan terdistorsi ini, dia kemudian mengatakan, "Hah? Di dalam ruang distorsi ini ada sebuah bangunan." Dan aku menduga bahwa itu adalah reruntuhan dari 4 sekte besar misterius. Tidak lama kemudian Lindong pun melihat sekeliling pada orang-orang yang sudah berkumpul di tempat ini. Dirinya nampak kaget, kemudian mengatakan, apa? Ternyata mereka juga sudah sampai di tempat ini. Yang dimaksud oleh Lindong adalah Liu Bei dan juga Mu Hongling. Liu Bei pun menoleh pada Lindong kemudian tersenyum. Dan Lindong kini masih melihat orang-orang lain yang berada tidak jauh dari Liu Bei. Yang ternyata itu adalah Tianzhen yang memiliki julukan Serigala Bengis. Di belakang Tianzhen, pada saat ini sudah ada 2 orang yang berdiri di sana. Orang pertama yang dilihat adalah seorang dengan badan besar dan ada kapak raksasa berwarna hitam di punggungnya. Semua orang yang melihat pemuda dengan kapak raksasa ini terlihat sangat ketakutan. Dan Lindong, dia pun mengatakan, orang berbadan besar itu tidak lebih lemah dari Xiaoyan. Dan aku juga merasakan ada aura yang sangat ganas memancar dari tubuhnya. Setelah itu, Lindong pun melihat pada seorang pemuda kurus yang ada di samping pemuda berbadan besar. Pemuda kurus itu memakai baju
dan juga topeng dari kulit hewan. Lindong yang melihat dirinya kemudian mengatakan, "Dan orang itu bukanlah orang biasa, karena diriku merasakan fluktuasi energi yang berbahaya di dalam tubuhnya." Pemuda itu terlihat sangat kurus, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Apakah mungkin mereka berdua adalah penguasa lain dari wilayah barat laut? Ketika Lindong melihat ke arah Tianzhen dan juga dua orang lain yang berada di belakangnya, pada saat yang sama, mereka juga melihat ke arah Lindong, dan tatapan mereka benar-benar sangat tajam ketika melihat Lindong ini. Namun mereka tidak bertindak untuk meremehkan Lindong, karena sejatinya kabar tentang Lindong yang sudah mengalahkan Tianzhen pada saat ini telah menyebar luas di medan perang kuno ini, sehingga dua orang lainnya yang merupakan penguasa dari wilayah barat laut juga tidak berniat untuk menyinggung Lindong, karena sekarang Lindong sudah masuk dalam daftar sebagai orang yang harus diwaspadai. Tidak lama kemudian, Lindong melihat ke arah seorang pemuda berambut gondrong yang ternyata itu adalah Li Langtian. Dan pada saat yang sama, Li Langtian juga melihat ke arah Lindong. Tatapan mata dari Li Langtian penuh dengan kebencian. Sesaat kemudian, Li Langtian pun berpaling dari tatapan Lindong. Dan tiba-tiba saja, kini muncul seseorang di belakang Lindong yang langsung mengatakan, "Sepertinya kamu memiliki banyak musuh di tempat ini ya." Lindong pun kemudian melirik pada seorang pemuda yang barusan berbicara di belakangnya, yang ternyata pemuda itu adalah Yansen. Dia adalah orang yang ditemui Lindong pada saat baru masuk ke ruang rahasia harta karun kuno ini. Yansen pun pada saat ini masih melanjutkan kata-katanya pada Lindong, "Aku mendengar bahwa kamu telah mengalahkan Si Kun. Dan kalau dipikir-pikir, seharusnya kamu pada saat ini juga sudah mendapatkan kunci rahasia kuno yang ada di tangan Si Kun. Dan jika tebakanku tidak salah, saat ini dirimu memegang dua kunci rahasia kuno." Mendengar kata-kata dari Yansen itu, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat tajam. Dirinya pun jadi berpikir, apakah Yansen ini berniat untuk merebut kunci rahasia kuno dari tangan Lindong? Jika memang benar, maka Lindong tidak akan segan-segan untuk melawan si Yansen. Meskipun pada saat pertama kali mereka bertemu, Lindong bukan tandingannya. Namun pada saat ini, mungkin Lindong bisa mengalahkan Yansen. Makanya dia tidak memiliki ketakutan sama sekali. Dan kini, Yansen pun tersenyum pada Lindong, kemudian mengatakan, "Jika dirimu memang benar-benar memiliki dua kunci rahasia kuno, hal ini benar-benar sangat menarik. Namun aku khawatir, sebentar lagi kamu akan mengalami banyak masalah. Dan aku tidak tahu, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang akan segera datang padamu." Setelah mengatakan hal itu pada Lindong, tiba-tiba saja Yansen pun melesat dan meninggalkan Lindong serta Xiaoyan. Tidak lama kemudian, Yansen mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuhnya, dan dengan cepat dirinya melompat ke arah ruang yang terdistorsi. Liu Bei yang melihat hal ini kemudian dia tersenyum dan mengatakan, "Wow, tangan Pluto Yansen. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang itu akan berada di tempat ini. Dia bahkan jauh-jauh datang ke tempat ini hanya untuk berburu harta karun kuno dari 4 sekte besar misterius." Mendengar ucapan dari Liu Bei, Mu Hongling sedikit meregangkan tubuhnya. Dan kemudian, Liu Bei pun melihat ke arah Mu Hongling dan juga orang-orangnya. Dia mengangkat tangan lalu mengatakan, "Ayo, kita pergi juga dari tempat ini. Dan kita harus segera masuk ke dalam ruang yang terdistorsi. Kita tidak boleh kalah dan harus mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius." Setelah mengatakan hal itu, kelompok dari Liu Bei dan juga Mu Hongling benar-benar masuk dan merobos ke ruang yang terdistorsi. Setelah itu semua orang yang hadir di tempat ini, mereka pun tersenyum dan juga bergegas memasuki ruang yang terdistorsi untuk menuju ke reruntuhan 4 sekte besar misterius. Karena sejatinya, warisan yang paling berharga ada di tempat itu. Namun nyatanya melalui ruang yang terdistorsi untuk menuju ke reruntuhan 4 sekte besar misterius itu tidak semudah yang dibayangkan, karena ruangan itu sendiri memiliki sebuah fluktuasi energi yang tidak beraturan, sehingga orang-orang yang pertahanannya tidak kuat ketika menyentuh ruang yang terdistorsi, tubuh mereka akan langsung tercabik-cabik. Dan seketika tubuh orang-orang yang tidak kuat itu
meledak menjadi kabut darah. Lindong yang melihat hal ini, dirinya pun sedikit panik dan dia pada saat ini berkata dengan lirih, "Hei, apakah semua orang itu terlalu bersemangat sehingga mereka semua kehilangan akalnya?" Meskipun melewati ruang yang terdistorsi adalah sesuatu yang sangat berbahaya, tapi Lindong menghilangkan rasa takutnya demi bisa mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Dirinya lalu melihat ke arah Xiaoyan dan mengatakan, "Xiaoyan, ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal itu, Lindong beserta dengan Xiaoyan mengaktifkan pelindung di dalam tubuhnya dan mereka berdua segera melesat ke arah ruangan yang terdistorsi untuk menuju reruntuhan. Pada saat Lindong baru saja masuk ke dalam ruang yang terdistorsi, dirinya pun merasakan sebuah kekuatan yang sangat kejam dan juga sangat berbahaya. Karena kekuatan di dalam ruangan terdistorsi itu sendiri, jika mengenai tubuh emas nirwana, maka tubuh emas itu sendiri juga akan langsung terkoyak. Namun pada saat ini, kekuatan pelindung dari Lindong sendiri tidak bisa diremehkan, dan dia bahkan juga melindungi Xiaoyan. Setiap kali Lindong melihat sebuah celah, dirinya langsung bergegas dan membawa Xiaoyan untuk secepatnya keluar dari tempat ini. Meskipun ruang terdistorsi itu sangat berbahaya, asalkan melewatinya dengan hati-hati, maka mereka akan bisa keluar dengan lancar. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun menyipitkan matanya, yang bahkan dia menutupi mata itu dengan tangannya. Karena pada saat ini Lindong melihat sebuah cahaya terang yang ada di depan sana. Dan itu adalah pintu keluar dari ruang terdistorsi ini. Cerita kemudian berpindah ke tempat sunyi dan memiliki aura yang sangat kuno. Tidak lama kemudian, langit-langit di tempat itu pun terlihat sebuah energi yang berputar, yang ternyata itu adalah pintu keluar dari ruangan yang terdistorsi. Tidak lama kemudian, orang-orang yang telah memasuki ruang terdistorsi, diri mereka pada saat ini muncul di sebuah altar kuno yang sangat luas. Dan altar ini merupakan peninggalan dari 4 sekte besar misterius. Di depan altar kuno besar ini terdapat 4 pintu yang sangat besar. Dan Lindong yang melihat pintu itu pun mengatakan, apakah ini adalah sisa-sisa dari 4 sekte besar misterius? Karena 4 pintu besar itu adalah pintu untuk menuju ke dalam ruang warisan. Orang-orang yang melihat adanya 4 pintu besar yang terbuat dari perunggu, raut wajah mereka terlihat sangat serakah. Dan orang-orang itu lalu mengatakan, warisannya ada di sana dan aku ingin sekali mendapatkan warisan itu. Salah satu pemuda yang memiliki keserakahan itu tiba-tiba mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuhnya dan dia melesat dengan cepat ke salah satu dari 4 pintu besar itu. Sambil mengepalkan tinjunya, sang pemuda berkata, "Aku akan segera mendapatkannya dan biarkan diriku dulu yang melakukan hal ini." Apakah memang benar di balik pintu ini terdapat sebuah warisan? Energi Yuan yang sangat megah pun pada saat ini dikeluarkan dari tinju sang pemuda dan dengan cepat energi Yuan berwarna keemasan kini langsung menghantam salah satu dari 4 pintu besar yang terbuat dari perunggu. Namun nyatanya, pintu besar itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Karena setelah mendapatkan hantaman energi Yuan, sebuah fluktuasi energi pun tercipta. Hal ini membuat sang pemuda menjadi sangat terkejut. Dirinya lalu berkata dalam hati, energi apa ini? Dan setelah mengatakan hal itu, sang pemuda benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba saja, tubuhnya terhantam energi yang tidak terlihat, sehingga sang pemuda pada saat ini langsung memuntahkan darah. Tubuhnya juga terpental jauh akibat hantaman dari energi yang tidak terlihat itu. Saking kuatnya energi yang menghantam tubuh dari si pemuda, sesaat kemudian tubuh dari pemuda itu mengeluarkan banyak darah. Karena pada saat ini tubuhnya benar-benar terkoyak. Dirinya pun berteriak kesakitan. Dan tidak lama setelah itu, si pemuda langsung tewas. Semua orang yang melihat hal ini, mereka terlihat sangat ketakutan. Dan Lindong kini melihat ke arah pintu perunggu besar itu dengan tatapan mata yang tajam dan sambil sedikit tersenyum. Lindong pun mengatakan, warisan dari 4 sekte besar misterius ternyata memang ada di balik pintu perunggu besar. Aku harus bisa masuk ke tempat itu setelah diriku berhasil membuka pintu perunggu besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong benar-benar bisa
membuka pintu perunggu besar itu. Kemudian dia mendapatkan warisan yang ada di dalamnya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.